warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul ulama al-muhtaramin, para ulama, para asatidz yang sama-sama kita muliakan. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita akan lanjutkan kajian kitab Nuzhatul Majalis yang membahas tentang ridha. Setelah pada 2 minggu yang lalu kita membahas tentang sabar, maka kali ini kita akan bahas tentang kelanjutan daripada sabar, yaitu ar-ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil ridha. Fasal menjelaskan tentang ridha. Wa huwa a'la min as-sabri darajatan li'anna man radiya sabara wala 'aksa. Jadi ridha disebutkan oleh Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat bahwa ridha itu sururul qalbi bimurril qada. Sururul qalbi bimurril qada. Senangnya hati dengan pahitnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senang hati, menerima segala apa yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senang hati. Itulah namanya ridha. Ridha adalah lawan daripada as-sukh. Maka di dalam hadis yang sangat terkenal, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita sangat terkait erat dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahwa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu sangat tergantung ridha orang tua kita kepada kita. InsyaAllah kalau orang tua kita ridha kepada kita, maka insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita, senang kepada kita. Jadi melebihi daripada al-mahabbah. Di sini disebutkan bahwa ridha itu lebih tinggi daripada sabar derajatnya. Karena orang yang ridha pasti dia sabar, tetapi orang yang sabar belum tentu ridha, wala aksa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang mukmin akan surga. Masuk surga yang di dalamnya disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan berbagai macam kenikmatan, tetapi itu masih dikalahkan
oleh ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa ridha Allah masih lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan surga. Wa ridwanum minallahi akbar, bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, dan itulah keuntungan, keselamatan, keuntungan yang sangat agung. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Surah Taubah ayat 72. Kadzalika ridhaul 'abdi 'an rabbih akbar min sa'irit ta'at. Begitu juga ridhanya hamba kepada Tuhan itu lebih besar daripada seluruh taat. Seluruh taat, seluruh pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita persembahkan, yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang ingin kita raih adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan bahwa kita senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan min ashabihi, man antum? Qalu mu'minun. Qala wa ma alamatu imanikum? Qalu tasbiru 'alal bala'i wa nashkuru 'alal rakha'i wa narda bima waqada. Faqala mu'minun wa rabbil Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada segolongan sahabat, siapa kalian? Maka mereka menjawab, kita adalah orang-orang mukmin. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa tanda iman kalian? Kalau kalian mengaku orang yang beriman, apa bukti bahwa iman? Qalu nasbiru 'alal bala. Mereka menjawab, buktinya adalah bahwa kami sabar menghadapi bala, ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkuru 'alal rakha, dan kami bersyukur atas nikmat-nikmat, atas kelonggaran, keluasaan, atas kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ridha atas segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban para sahabat demikian, Rasulullah bersabda, mu'minun, kalian semua beriman, wa rabbil Ka'bah, dan demi Tuhan Ka'bah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah, fa idza sabara ijtabahu, fa in radiya istafahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya. Dan apabila hamba diuji oleh Allah, dia menghadapi ujian itu dengan sabar, ijtabah, maka dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ridha menghadapi ujian itu, lebih daripada sabar adalah ridha, menerima atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senang, maka dia dipilih lagi, dipilih dari orang-orang pilihan. Itulah orang-orang yang ridha atas takdir, atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridha atas takdir Allah, maka Allah juga ridha kepadanya. Mau'izatun
ورد عن الله تعالى أنه قال خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه وويل. Diriwayatkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya menciptakan kebaikan dan keburukan. Ini juga sama di dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullu nafs a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan saya menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Inilah isi dunia, pasti ada baik dan ada buruk. Ini adalah merupakan sunnatullah. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang saya ciptakan untuk kebaikan. Wa ajraitul khaira ala yadayhi, dan saya berlakukan kebaikan atas kedua tangannya. Artinya setiap perbuatannya senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Maka sungguh sangat beruntung orang yang demikian. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarr, dan sungguh kecelakaan, sungguh celaka orang yang saya ciptakan dia untuk keburukan. Wa ajraitu syarra ala yadayhi, dan saya berlakukan keburukan itu atas kedua tangannya, atas perbuatannya. Wa wailun, dan sungguh celaka. Thumma wailun liman qala walima kaifa, dan sungguh juga celaka bagi orang yang mengatakan lima wa kaifa, kenapa? Artinya apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak terima, sehingga dia mempertanyakan, memprotes atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walima kaifa, wa qala Musa alaihi salam, ya Rabbi dullani, ya Rabbi dullani ala amrin fihi ridaka hatta af'alahu, fa awha Allahu ilayhi ridai fi ridaka bi qada'i. Nabi Musa alaihi salam berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tunjukkanlah kami suatu amalan, suatu perkara di mana dalam perkara atau dalam amalan itu terdapat ridhamu ya Allah, sehingga saya akan melaksanakannya untuk mendapatkan ridhamu. Fa awhallahu ilaihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa, memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, ridai fi ridaka bi qada'i, ridaku terdapat pada ridamu menerima takdir-takdirku, terdapat pada ridamu menerima ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum. Wa qala Sufyan ats-Tsauri bi hadrati Rabi'ah al-Adawiyyah, Sufyan ats-Tsauri berkata di hadapan Rabi'ah al-Adawiyyah, waliyatullah, Allahumma ridha 'anna, ya Allah ridhailah kami. Faqalat, ketika Sufyan ats-Tsauri berdoa memohon kepada Allah agar Allah meridainya, maka waliyatullah Rabi'ah al-Adawiyyah mengatakan, amma tastahi min Allah, wahai Sufyan ats-Tsauri, bukankah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, antas al-ridha wa anta ghairu radin anhu, kamu memohon ridha sedangkan kamu tidak ridha kepadanya,
kamu meminta ridha Allah, tetapi kamu tidak ridha kepada Allah. Faqila mata yakunul 'abdu radiyan 'anillah. Maka kemudian ditanyakan kepada Rabi' al-Adawiyah, kapan seorang hamba dikatakan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalat Rabi' al-Adawiyah menjawab, idza kana sururuhu bil ma'siyati kasururihi bin ni'mah. Apabila seorang hamba itu senangnya atas maksiat sama dengan senangnya terhadap nikmat. Itulah tentang ridha dan bagaimana kita memahami kata-kata Rabi' al-Adawiyah. Maka perlu kajian yang sangat mendalam, karena kata-kata seorang wali terkadang tidak mudah untuk dipahami. Sama juga perbuatan seorang wali tidak mudah dipahami. Sama dengan perbuatan Nabiullah Khidir tidak mudah dipahami oleh orang lain. Pemaham perbuatan seorang wali juga demikian. Kata-katanya juga tidak mudah dipahami. Apalagi ada pemahaman wahdatul wujud dan seterusnya. Qala fi firdausil 'arifin lil 'arif arba'u 'alamat ay yakuna sadruhu mashruhan wa jismuhu matruhan wa qalbuhu majruhan wa babul malakuti lahu maftuhan. Dalam kitab Firdausil 'Arifin disebutkan bahwa orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 tanda. Apa 4 tanda? Tanda yang pertama, yakuna sadruhu mashruhan. Yang pertama adalah dadanya sangat terbuka, luas, pikirannya luas. Sadru di sini maksudnya adalah pikirannya, wawasannya. Wa jismuhu matruhan, dan jasadnya terbuang. Artinya sebetulnya lebih mengutamakan hatinya. Bagaimana hatinya senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu majruhan, dan hatinya terluka. Hatinya terluka. Yang keempat, wa babul malakuti lahu maftuhan. Pintu malakut, pintu kerajaan. Malakut itu kerajaan ar-ruhaniyah, kerajaan rohani. Kalau kerajaan jasmani itu al-mulk. Malakut kerajaan rohani itu terbuka baginya. Jadi yang pertama, pikirannya terbuka luas, masyruhan. Kemudian jasadnya terbuang. Yang ketiga, hatinya terluka. Dan yang keempat, pintu kerajaan dibuka baginya. Wa min alamatihi ay yakuna aidan qalbuhu ma'danut ta'zim wal haibah, wa lisanuhu ma'danul hamdi wal madha, wa ruhuhu ma'danul unsi wal qurbah, wa sirruhu ma'danus syauqi wal mahabbah. Termasuk alamatnya orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hatinya adalah ma'danut ta'zimi wal haibah, adalah ma'dan, tempat penyimpanan keagungan, mengagungkan dan haibah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuhu ma'danul hamdi wal madha, lisannya tempat gudangnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah, alhamdi wal madha. Wa ruhuhu ma'dalul unsi wal qurbah, ruhnya adalah gudangnya, simpanannya al-uns wal qurbah, yakni ketenangan dan kedekatan. Wa sirruhu ma'dalul syauqi wal mahabbah, dan sirnya, rahasianya, hatinya adalah gudangnya rindu dan cinta. Wa nafsu maqburatun tahta sultanil aqli, dan nafsunya terkubur nafsunya di bawah kekuasaan akal. Itulah
tanda-tanda orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam satu hikayat disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bagaimana Ibrahim bin Adham, ada satu hikayat yang banyak dinukil oleh para mufassir. Hikayatun qala Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah seorang waliullah. Ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Kata Ibrahim bin Adham, saya bermimpi berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala qul Allahumma ardini bi ridhaika fasabbirni ala balaika wa auzi'ni ay alhimni syukra. Ya Allah, berikanlah kami ridhamu ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang sabar menghadapi ujian-ujianmu ya Allah. Ala balaika, dan bagilah kami ya Allah, auzi'ni syukra na'maika, berikanlah atau bagilah kami ya Allah senantiasa bisa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat. Suatu hari Ibrahim bin Adham pergi haji. Wa kharaja yawman ila al-hajj mashiyan fara'ahu rajulun ala naqatihi faqala lahu ila ayna ya Ibrahim? Qala uridu al-hajj. Qala ayna ar-rahilah fa inna at-tariqa ba'id. Qala li marakibu katsiratun walakin la tarahu. Suatu ketika ditanya Ibrahim bin Adham karena dia berangkat haji, kemudian yang bertanya ini orang yang naik unta, sementara Ibrahim bin Adham jalan kaki. Maka Ibrahim bin Adham, mau kemana ya wahai Ibrahim? Saya mau berangkat haji. Mana kendaraanmu? Ini kan jauh perjalananmu menuju ke Makkah. Maka Ibrahim bin Adham menjawab, marakibu katsira, kendaraan sangat banyak. Kamu tidak tahu apa yang saya kendarai. Walakin la tara, kendaraan saya banyak, kamu tidak melihat apa yang saya naik, apa yang saya naiki. Qala ma hiya, apa kendaraanmu wahai Ibrahim? Qala idza nazala bil qada raqibtu markabal ridha wa idza da'atni nafsi ila shay'in 'alimtu anna ma baqiya min al ajal aqalla mimma madha. Apabila datang kepadaku takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya menaiki ridha, kendaraanku adalah ridha. Dan apabila datang kepadaku sesuatu ajakan nafsu dan sebagainya, saya sadar betul bahwa apa yang tersisa dari ajalku tinggal sedikit. Maka kemudian orang tadi mengatakan, faqala sir biiznillah, jalanlah wahai Ibrahim bin Adham, fa antar rakib wa ana al-mashi, sesungguhnya engkau adalah naik kendaraan wahai Ibrahim bin Adham, dan saya sesungguhnya yang jalan kaki. Saya walaupun naik unta, hakikatnya berjalan, dan engkau yang jalan kaki wahai Ibrahim bin Adham, hakikatnya adalah naik kendaraan. Demikian uraian tentang ridha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dapat ridha atas takdir-takdir Allah, dan ridha menerima ujian-ujian Allah. Dengan demikian Allah insyaallah akan meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.